Halo guys, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat terhormat, Ko Erwin. Nah, Ko Erwin ini dari Thank you. scaleup.id ya? Scaleup.id, Scaleup Indonesia kalau YouTube-nya. Oke, nah saya kenal dengan Ko Erwin ini udah lebih dari 10 tahun kayaknya ya? Ya kayaknya udah lama banget. Udah dari dia belum punya anak kalau nggak salah, belum punya anak sampai sekarang anaknya udah berapa kok? 3. Udah 3 ya. Dan waktu itu memang karena Ko Erwin, kebetulan Ko Erwin ini adalah ketua Komsel ya. Ketua Komsel saya, dan saya sangat nggak akan lupa di mana Ko Erwin sebagai seorang pemimpin walaupun komunitasnya kecil. Tapi saya sangat ingat sekali Ko Erwin tuh sosok yang sangat peduli. Jadi bisa seminggu sekali telepon saya. Waktu itu mungkin kayak belum ada WhatsApp. Jadi Ko Erwin juga bisa telepon saya sampai pulsanya habis. Tanya mama gimana, tanya usaha gimana. Waktu itu bahkan belum married ya. Belum married, tanya pacar saya gimana segala macam. Dan udah lebih dari 10 tahun kita tetap kontak, terus pandemi tetap kontak juga. Sekarang ini Ko Erwin menjadi seorang pengusaha yang luar biasa banget. Ya, ini kita baru keliling tadi ke tempat gudang dia, ke tempat kantor dia. Ini kantor dengan 8 lantai ya, dengan 8 lantai. Ya, atau 8 lantai. Tepatnya bukan kantor, tepatnya gedung nih, ada sebuah gedung yang di daerah ASMK Jakarta Barat ya. Jakarta Barat, luar biasa banget. Ini nanti kalian bisa lihat videonya, ini kantornya skalanya udah ratusan orang sekarang total karyawannya kok ya. Di kantor ratusan orang. Kantor ratusan orang, sama total segala macam udah sekitar 300-an orang. Ini skala perusahaannya luar biasa. Dari dulu saya juga udah tahu nih Ko Erwin tuh jual perhiasan kecil gitu ya. Saya tahu anting lah, kayak jual-jual kain juga dulu ya di ASMK yang di bawah jembatan. Waktu itu saya belum tahu tempat ini. 10 tahun yang lalu. Sempat main ke kantor Ko Erwin sebentar doang. Impresinya memang luar biasa. Waktu itu Ko Erwin juga, setahu saya karena Ko Erwin tahun berapa kok betul kok? Apanya? Tahun berapa lahirnya kok? 82. 82. Udah tua. Oke, 82. Berarti 5 tahun di atas saya. Nah, 5 tahun di atas saya, cuma saya lihat Ko Erwin waktu itu udah luar biasa. Udah mulai investasi di properti. Bantuin punya usaha sendiri waktu itu juga. Abis itu ada investasi di gudang juga waktu itu. Seingat saya. Pas saya kenal Ko nih. Nah, topik kita hari ini adalah kalau saya kan baru mulai investasi di saham selama kurang lebih 2 tahun. Benar-benar fokus. Tapi kalau mungkin pertama kali udah di 2014. Nah, teman-teman saya sekaligus cycle saya itu adalah teman-teman yang berinvestasi di saham juga. Tapi hari ini kita bertemu dengan Ko Erwin itu adalah sosok pebisnis. Ya, pebisnis yang sukses juga. Jadi sebenarnya enakan jadi seorang pengusaha, seorang bisnismen, atau enakan menjadi seorang investor di saham. Ya, karena menurut saya mungkin nggak ada jawaban yang tepat juga. Cuman kita pingin belajar nih. Ya, mungkin teman-teman dan menurut saya ini kedua profesi ini mungkin ya, atau tepatnya saya nggak tahu tepatnya apa, tapi mungkin profesi ini itu mungkin adalah long term ya kan. Saya ketemu Ko Erwin udah 10 tahun. 10 tahun ini terjadi perubahan yang sangat banyak banget nih kan. Ya kita bisa lihat dari body Ko Erwin juga ini sih luar biasa ya. Kalau biasanya orang makin makmur, biasanya bodinya makin tidak tertata gitu. Cuman saya lihat luar biasa nih Ko Erwin ikut makmur ya, asetnya ikut makmur, cuman bodinya kebalikannya, malah tertata dengan luar biasa ya. Saya lihat di Ko Erwin punya Reels, punya IG juga sekarang rutin nge-gym ya. Ya. Bahkan undang coach datang ke rumah ya. Ya, pakai PT juga. Nah, oke Ko, saya pengen nanya dari 10 tahun yang lalu. Saya kenal Ko Erwin waktu itu masih punya bisnis sendiri. Ko Erwin punya papa juga punya bisnis yang serupa. Ya. Benar ya, cuman sekarang kayaknya udah jadi satu nih. Ya. Jadi sejak kapan jadi satu Ko? Sebenarnya dari dulu pun sebenarnya kita tetap, kalau saya sih bilangnya sebenarnya satu grup sebenarnya. Satu grup, beda perusahaan tapi. Ya, jadi kita memang ada bikin beberapa divisi. Nah, kebetulan kan waktu pas saya balik, waktu itu kan di bisnis papa kan juga udah tertata. Saya tata selama kurang lebih 2 tahun, lalu saya bikin. Tahun berapa tuh Ko? Tahun 2000-an ya. 2002, 2003 kalau nggak salah. 10 tahun yang lalu berarti, emang benar. Enggak, 20 tahun yang lalu. Oh 20 tahun yang lalu berarti. Iya. Waktu itu udah bantu papa? Udah. Oke, berarti memang Ko Erwin ada hari ini memang karena 20 tahun yang lalu, benar ya? Betul. Oke. Waktu 20 tahun yang lalu ngapain aja Ko? 20 tahun yang lalu pas balik ya, pas habis balik dari Aussie. Pertama-tama ya kita sama kayak karyawan yang lain, jadi jaga toko juga gitu, ketemu customer.
lalu ngurus gudang juga. Jadi dulu tuh kita rapihin gudang, jadi angkat-angkat barang juga, tunggu kita kan impor kan, jadi kita tunggu kontainer datang kadang sampai jam 10, 11 sampai jam 12 malam gitu. Ya, semua sih kita lakuin sih kan. Semua jalanin ya. Ya, kita kan dari dulu CEO ya, Chief Everything Officer gitu. Semua juga dilakukan. Cuman kalau kita lihat tadi ke Ko Erwin hari ini, ke kantor Ko Erwin hari ini kan semua kayaknya udah autopilot, benar ya? Bahkan ditanyain ini apa, ini bagian apa, mungkin Ko Erwin juga udah nggak gitu tahu ya kan, karena mungkin timnya sudah berjalan dengan baik. 20 tahun ini gimana jalan itu kok semua? Sebenarnya kita selalu berusaha memperbaiki ya, memperbaiki dari perusahaan kita, tapi terutama kita memperbaiki sih diri kita sendiri dulu. Gitu. Nah dulu pas saya balik itu kan, tapi zaman sekarang banyak anak muda yang lebih hebat ya menurut saya. Benar. Nah cuman bisa kalau lebih cepat ya? Ya kita sih nggak terlalu cepat sih sebenarnya gitu. Jadi kita tuh dulu intinya kita ngerapihin. Jadi ada struktur perusahaan, lalu ada pembukuan, stok juga ada gitu. Lalu kita sekarang sih kita udah mulai rapihin adalah kan back office kita juga udah kita perkuat ya sekarang ya. Kelihatan dari kantornya kelihatan kok. Ya jadi udah ada tim HR, accounting, finance, merchandising. Jadi semuanya kita udah atur sendiri-sendiri, ada marketing juga. Jadi sehingga ya perusahaan ini nggak one man show gitu loh. Ko Erwin sekarang sebagai GM di sini, CEO atau apa ini kok? CEO, Chief Everything Officer. Nggak everything dong sekarang kan? Ya Chief Everything maksudnya dalam arti garis besarnya. Ya kita tahu apa yang terjadi lah. Cuman kalau detail day to day-nya kita udah nggak aktif lagi. Day to day-nya siapa yang jalan kok? Ada GM sendiri atau gimana? Masing-masing departemen ada manajernya masing-masing. Tapi masih report ke Koko? Masih. Berapa lama sekali kalau boleh tahu kok? Kalau aku sih setiap minggu ada meeting sama mereka sih. Weekly meeting berarti? Weekly meeting. Cuman kan ada adik juga, ada istri juga bantu kan. Jadi dia ada pegang beberapa departemen gitu. Kalau boleh tahu adiknya divisi apa kok? Adik tuh di divisi marketing. Oh marketing. Sama tapi hari ini gak ketemu sama si Rere ya? Ya dia memang udah WFH juga. Oh udah WFH juga. Semenjak corona pandemi ya. Pandemi jadi kita udah rubah tuh 2020. Ya udah mulai rubah. Saya juga sebenarnya kalau nggak podcast hari ini ya gak ke kantor berarti. Ada juga seminggu 2-3 kali gitu. Jadi kita memang semenjak pandemi itu kita udah rubah sih ya. Kita sistemnya kita udah pakai Zoom kebanyakan buat meeting gitu. Lalu kita juga ada SOP, lalu kita juga bikin KPI. Jadi semuanya ya otomatis. Bukan otomatis sih. Kalau terstruktur. Terstruktur. Aku sih orang yang tidak percaya ada bisnis autopilot gitu. Karena selalu akan ada masalah sebenarnya kan di perusahaan. Betul. Cuman seberapa bagus bisnis ini bisa jalan itu tergantung dari manusianya. Tapi kalau sistemnya udah rapi, mungkin nggak harus kita yang running gitu sebenarnya. Kok saya pengen nanya, kalau saya di Capital Bakery kan saya ingat banget tuh perubahan paling drastis tuh saya lakukan di tahun 2014. Karena waktu saya tiba-tiba buka toko baru, tiba-tiba salesnya double, mulai kelihatan nih, pola ini kayak pola yang bener. Kalau Ko Erwin sendiri kan sebenarnya dulu yang ngerapin kan cuman kalau ngerapin banyak mungkin penonton juga di sini yang pengusaha juga ya mereka juga memperbaiki perusahaan mereka cuman nggak sampai kelihatan hari ini. Kalau kita lihat kantornya bagus, ini kan gedung juga nggak murah gitu kan. Nah terus ya omsetnya kan ini juga miliaran gitu. Kalau kita lihat ini kayak cuman jualan jepitan, jual cincin, jual barang kalung ya kan pernak-pernik. Ini kok bisa sebulan miliaran gitu kan. Pasti ada titik baliknya. Menurut kok bisa sampai segitunya penyebabnya apa kok? Sebenarnya kita itu juga nggak instan ya, maksudnya nggak kayak Yusuf. Misalnya kita buka satu cabang langsung miliar, langsung double atau apa. Cuman kita sih aim ini sebelum pre-pandemic ya. Pre-pandemic tuh kita selalu aim CAGR kita tuh sekitar di kisaran target kita sih paling minim 10%. Tapi kita usahain 20-30%. Double digit berarti ya? Ya double digit gitu. Jadi kita itu cara ngembanginnya adalah ya kita berusaha menjadi leader ya di industri di mana kita masuk apapun itu gitu. Maksudnya saya bikin pabrik tekstil ya di sono saya harus jadi top 3 gitu loh. Mas sekarang masih kok tekstil? Masih ada. Tekstil masih ada. Jadi saya ada masuk bisnis yang bahan, saya top 3, kita ada masuk bisnis yang gold plated aksesoris. Kita juga harus jadi top 3 di sono gitu. Ya kalau bisa number 1. Ada beberapa industri memang ya ini karena self ya ngaku ya menurut kita sih kita market leader gitu. Yeah. Nah ada beberapa industri yang memang kita nggak bisa jadi market leader, kita top 3 paling tidak.
ya kita enggak, kalau ada beberapa industri yang memang kita nggak bisa top 3 itu banyak kan kita get out of that business gitu. Kita keluarin. Jadi kita itu selalu berusaha cari kita expand bisnis kita tapi yang interconnected gitu ya. Maksudnya kita nggak dulu ini saya orangnya suka menclok-menclok, jadi sebentar Semua bisnis comot. ini, sebentar bisnis ini gitu. Tapi mungkin seiring bertambahnya umur mungkin merasa udah waktunya nggak bisa semuanya kita bagi untuk semuanya. Jadi kita ya udah mulai fokus gitu loh. Kita tetap di bisnis lini utama, cuman boleh expand, jangan terlalu jauh. Iya, iya. Nah jadi itu, terus mungkin titik baliknya juga 2016 atau 17 ya kalau nggak salah ya, atau 2018 saya lupa deh gitu. Pokoknya sebelum pandemi itu 1-2 tahun sebelumnya, nah kita putusin kan bahwa kita mau benar-benar manajemennya rapi kan, maksudnya kan. Nah jadi kita tuh banyak kursus-kursus gitu loh. Kita belajar dari orang-orang. Kok Erwin juga belajar juga? Atau tim yang belajar dong? Enggak, jadi dari kita dulu, direksi dulu, BOD dulu yang belajar. Jadi ya saya percaya maksudnya kalau cuman tim bawah tapi kepalanya nggak beres ya nggak setuju kan, nggak bisa juga. Semua mental gitu loh. Jadi kita itu benar-benar ambil keputusan kita mau bikin struktur di perusahaan. Jadi kita benar-benar belajar. Itu kita belajar benar-benar ya kayak ikut kelas gitu ya. Kita ikut kelas dan kita benar-benar ya lakukan apa yang kita terapkan, yang kita pelajarin itu gitu loh. Lalu kita juga mungkin di tahun 2017-18 itu kita juga udah mulai terapin itu ya teknologi ya. Jadi internet, pembukuan semuanya. Itu mau nggak mau karena teknologi memang udah berubah kan. Betul. Cuman kalau kita lihat, kalau tadi jalan ke pasar kan banyak yang masih tradisional. Ya sampai sekarang pun mereka ya sama aja. Iya gitu. benar-benar. Karena mereka cuannya udah enak di dulu kok. Mungkin juga cuannya udah enak, cuman mungkin juga ada yang merasa bahwa nggak perlu adopsi itu juga betul, bisa jalan gitu loh. Cuman kalau kita ngelihat bahwa kalau nanti kita mau grow yang to the next level of company nggak bisa gitu kalau kita nggak rubah dari dalam. Pasti. BTW ada satu hal yang menarik nih. Kalau dulu saya cuma tahu kan Koko lebih ke apa ya? Import barang dari Cina, jual ke sini, dan itu mungkin no brand gitu kan. Betul. Tapi saya lihat dari IG-nya Koko sekarang ada beberapa brand yang cukup terkenal. Ada Jeddah Hercules ya kan. Itu brand dari Declip ya. Iya. Habis itu ada Suping juga, salah satu distributor Indonesia. Ya kan. Ini kan barang-barang yang kelihatannya biasa banget gitu ya kok. Ya. Jujur saya mungkin karena cowok nggak pernah pakai jepitan seperti ini, cuman ini luar biasa ya penjualannya ya, seluruh Indonesia. 1 bulan jual berapa kok buat tahu kok? 1 bulan sekarang kita mungkin di kisaran total ya, maksudnya ratusan ribu sih. Ratusan ribu? Ya, ratusan ribu piece. Jepitan nih? Ya. Cuma kategori jepitan doang berarti ya? Iya yang merek Declip ya. Khusus yang merek Declip, kita ada beberapa merek yang lain juga. Declip aja udah ratusan ribu per bulan? Ya. Ini kan apa bisa sebanyak itu kok? Kalau kita pikir kan kayak nggak mungkin setiap bulan orang beli jepitan gitu kok. Apalagi ini katanya jepitannya luar biasa ya. Nanti ditabrak dilempar dari lantai berapa juga nggak hancur. Dijepit pakai truk juga nggak diinjak pakai truk juga nggak hancur gitu kan. Ya. Makin awet tuh makin kemungkinan untuk gantinya kan semakin sedikit kok. Betul. Jadi sebelumnya ini aku jelasin dulu. Clip ini memang satu produk yang lucu ya. Maksudnya kita main aksesoris kan udah lama, udah 40 tahun gitu. Yeah. Nah aksesoris itu biasa barangnya tiap tahun itu selalu ada tren-trennya gitu. Jadi nggak ada barang yang everlasting sebenarnya. Selalu masukin barang baru terus jadinya ya? Ya model baru terus. Nah cuman jepit jedai ini adalah barang yang everlasting. Gitu. Nah cuman kita lihat bahwa ada 2 masalah nih di barang ini gitu. Yang pertama gampang pecah, gampang rusak gitu. Nah makanya kita solve problem itu. Kita bikin jepit jedai Hercules. Jadi Declip tuh dulu udah ada, cuman belum yang strong. Declip ya jedai strong ini. Lalu ada itu kita udah solve problemnya. Lalu ada satu problem lagi yaitu gampang hilang. Gitu. Nah yang itu kita nggak solve. Belum ya? Katanya mau pakai GPS nih kok. Iya belum. Soalnya kalau nggak gampang hilang, ntar dia nggak beli. Gitu. Oh iya. Tapi kok katanya ininya mungkin nggak hancur. Tapi katanya kawatnya yang suka copot kok. Ada problem seperti itu nggak? Nggak juga sih. Nggak juga ya? Oke. Karena kawat itu kan sebenarnya dia udah kuat sih sebenarnya. Betul pengen nanya kok, kapan mulai bikin keputusan bikin brand sendiri? Kalau bikin brand sendiri sebenarnya udah lama. Jadi kita udah lihat kan maksudnya dari mulai Suping. Tapi Suping kan bukan brand sendiri.
Ya, maksudnya kita lihat Suping itu sebagai, dulu kan kita white labeling ya. Jadi kita masuk barang, kita yang penting jual. Nah, tapi kita lihat semenjak ada Suping, kita lihat bahwa brand itu powerful kan. Gitu. Berarti stepnya dari white label, Suping, baru ke Declip. Ya, betul. Jadi kita mulai lihat bahwa brand itu powerful. Nah, makanya kita mulai benar-benar tuh dalemin gitu. Dulu sih kita cuman asal branding aja. Belum seperti, ya ilmunya masih belum seperti sekarang lah. Declip ini mulai tahun berapa kok? Klip itu sekitar kurang lebih udah 3-4 tahun yang lalu juga. Masih baru juga sebenarnya dong. Betul. Jadi dari 3-4 tahun yang lalu udah mulai ratusan ribu atau gimana kok? Ya, jadi sebenarnya dulu sebelum kita mulai brand The Clip ini, kita tuh impor dari Asia Tenggara juga. Pakai brand Declip? Enggak, ada satu brand lain gitu. Nah, cuman kita lihat bahwa sebenarnya barang ini kan Indonesia bisa buat. Gitu. Oke. Dan ini kan gede ya volumenya, jadi kita bisa ambil margin juga di sono gitu. Lalu kita mulai bikin. Bikin sendiri sekarang nih Declip? Iya, bikin sendiri. Ini local brand. Brand, local production juga. Ya. Ada rencana distribusi ke orang lain nggak? Udah jalanin berarti. Udah. Berarti si Bintang Makmur ini nggak jalan sendiri berarti ya? Nggak. Kita nggak jalanin sendiri. Jadi kalau The Clip yang biasa kita udah ada agennya seluruh Indonesia sih. Seluruh Indonesia. Ya, kalau yang Hercules memang kita agak ada, cuman kita belum terlalu open banget gitu. Oke, pengen nanya kok, ini kan udah 20 tahun jalan bisnis aksesoris. Ya. Nah, tapi kalau dulu mungkin saya tahunya Koko juga suka investasi. Ya. Investasi di gudang di PIK kalau nggak salah. Ya. Ada ya? Gudang masih ada kok? Gudang masih ada. Gudang masih ada? Nggak dijual tuh? Enggak. Kalau yang ada jual yang di Tangerang ya. Di Tangerang. Yang di Agung Sedayu bukan? Bukan. Yang Era Prima dekat Agung Sedayu. Boleh tahu nggak dulu tahun berapa Koko beli dan sekarang pasarannya berapa kok? Yang mana? Yang di PIK. Yang di PIK itu udah mungkin sekitar. Dulu beli tahun berapa? Dulu beli tuh. Nah, aku juga udah lupa tuh, udah lama sekali. 10 mungkin tahun sekitar ada ya? lebih. Kayaknya udah di atas 15 tahun. Oke. Dengan harga berapa dulu boleh tahu belinya? Dulu dua gudang kita beli 3M, jadi satu gudang 1,5 M. 1,5 M. Sekarang kalau betul harga pasaran berapa kok? Kira-kira aja. 8-10. 8-10 berarti udah naik berapa kali lipat tuh? Ya anggap kalau 8 berarti sekitar 4-5 kali? 5 kali lebih. 5 kali lipat ya. Berarti sekitar ya 15 tahun 5 kali lipat juga luar biasa kan. Nah menurut Koko selama ini 20 tahun ya kan, selain dari bisnis yang kau jalanin, ada nggak investasi yang menarik yang kau jalanin? Apakah ada investasi di saham juga atau di selain properti ada investasi di tempat lain nggak? Saya sebenarnya ada main saham, ada juga main atau investasi kok? Mungkin lebih ke arah short medium to long term trading ya. Yeah. Medium to long term trading. Jadi memang ada invest di saham juga. Teman sebenarnya itu invest itu juga pas corona sih. Oh pas corona, berarti cuannya juga udah banyak. Ya lumayan lah. Lumayan. Tapi memang dari dulu kita lebih suka invest di properti. Oh di properti. Ya, cuman kita lebih karena orang tua begitu atau gimana kok? Karena kalau saya kan dari orang tua nih, wah dulu papa beli properti berapa, sekarang jadi berapa gitu kan kelihatan. Jadi dari kecil memang saya sudah dikasih tahu juga nih kalau kamu punya uang mendingan invest di properti gitu loh. Kalau mindset orang tua. Ya itu juga, cuman mungkin juga satu lagi kayak properti itu di pikiran kita kalau kita nggak untung pun kita bisa pakai sih. Gitu. Kalau properti enaknya paling nggak ada kebutuhannya sekaligus. Ya, jadi kita bisa gunain gitu loh. Menurut Koko investasi yang terbaik itu di mana kok? Menurut Ko Erwin sendiri? Kalau menurut saya investasi itu tergantung dari diri kita ya. Nggak ada satu investasi yang terbaik gitu loh. Ada orang cocoknya memang dia lebih cocoknya tuh di properti. Dia ketika invest properti itu untung. Ada orang memang lebih cocok investasi di saham gitu loh. Saya juga kenal orang yang investasinya di barang antik. Kayak jam tangan, mobil antik gitu atau gimana? Ya ini kebetulan mitra bisnis kita di China. Jadi dia investnya tuh di barang-barang kuno gitu. Jadi gelas Ming apa gitu. Itu dia untungnya bisa ratusan kali. Jadi puluhan ribu %. Puluhan ribu % ya. Nah, jadi tergantung orang. Cuman kalau kita main barang itu nggak bisa. Karena it's too high risk buat kita gitu. Kalau Koko sendiri nyamannya di yang mana kok?
Aku mungkin paling nyaman itu di properti. Di properti. Lalu di bisnis ya. Di Maksudnya bisnis. saya suka Bisnis ya. ya saya suka investasi di bisnis. Jadi kita itu ya selalu coba ekspansi bisnis baru gitu. Cuman dulu suka bisnisnya ngasal. Apa aja kelihatan untung kita mau invest. Cuman Sikat sekarang gitu ya. kita lebih hati-hati lah gitu. Oke, nah sekarang kan lagi terkenal startup company nih kok. Kok kan suka invest di bisnis juga. Berpikiran nggak investasi di startup gitu sekarang? Ya, kita memang lagi ada mau ke arah sono. Tapi mungkin in the next mungkin 1-2 tahun ke depan gitu. Karena sekarang saya nggak pengen invest di startup yang nggak ada hubungan sama bisnis saya. Gitu. Jadi yang aku lagi bangun sekarang timnya yang kita lagi bangun sebenarnya. Jadi kita lagi bikin ekosistem. Jadi ketika nanti ada bisnis yang bagus, produknya mungkin bagus, mungkin the story behind the produknya juga bagus gitu. Nah nanti itu kita mau ambil dan kita plug in. Bisa akuisisi gitu ya? Ya kita akuisisi ke dalam bisnis kita gitu. Karena sebenarnya saya lihat terutama produk lokal ya. Produk lokal itu juga sebenarnya tuh dia punya potensi itu besar sekali gitu loh. Di Indonesia kan presiden kita kan juga menegakkan maunya kan kalau bisa kan produk itu jangan impor semua kan betul, gitu loh. Betul. Kalau bisa produk itu ya dari Indonesia yang bisa produksi kita produksi gitu. Nah kita juga lihat kayak bisnis The Clip kita juga sebenarnya kemarin kita ada ngobrol sama orang yang venture capital ya. Kita juga ada ngobrol sama venture capital dan valuasinya berapa nih gitu kan? ya aku juga rada kaget. Aku kayaknya udah cerita ya belum ya? Saya lihat di IG Koko. Aku udah ngomong ya. Ya nilainya sih lumayan. Oh iya berapa ya? Ya minimal berapa puluh? Ya nggak apa-apa sih itu sih boleh ngomong. Berapa kau nih valuasinya kalau boleh tahu The Clip? Jadi baru The Clip doang belum nggak termasuk brand yang lain ya? Enggak. Jadi baru The Clip doang tuh almost 70 ya, 60 something, almost 70 billion. Jadi sekitar hampir 5 juta US. Mungkin buat buat dibanding sama tech company mungkin jauh ya gitu ya. Cuman dengan perusahaan tradisional ini udah lumayan banget kok. Betul. Ya menurut kita sih itu lumayan bagus gitu loh. Dan kedepannya kan maksudnya kita bisa create banyak yang kayak begitu kan. Dan Indonesia kan potensinya sebenarnya banyak sekali. Ya, BTW nanya kok. Kan kalau di Cina sebenarnya kita bisa order di Cina pakai merek The Clip. Betul. Kenapa kok bikin Indonesia harus bikin pabrik lagi, harus ngurusin mesinnya lagi, ngurus karyawannya lagi. Sedangkan kalau kita import kan lebih gampang kok. Betul. Nah, iya, saya sebenarnya tanya itu juga sih setiap hari. Tapi mungkin alasannya karena kita ngelihat bahwa kita pengen Indonesia juga jadi bukan negara konsumen aja ya. Tapi Indonesia juga bisa jadi negara produsen. Lalu baru akhir-akhir ini saya juga lihat gitu bahwa kalau kita ketergantungan impor, nah impor itu kan nggak stabil. Iya. Maksudnya jadi apalagi shipping harganya lagi naik luar biasa nih sekarang. Ya shipping juga lalu kadang-kadang apalagi semenjak pandemi ya banyak negara bisa tiba-tiba lockdown. Pas kita bikin video ini China lagi lockdown, banyak tempat lagi lockdown. Nah itu bisa mempengaruhi supply chain juga kan gitu loh. Jadi kalau kita bisa bikin pabrik di sini setidaknya supply chain kita tuh lebih banyak channel gitu. Dan memang kan sebenarnya salah satu tujuan kita bisnis itu kan bukan cuma cari uang ya. Tapi bagaimana kita bangun bisnis itu kita kasih value ke orang gitu. Saya pernah ngobrol sama bosnya BCA ya, Pak Arman ya, Pak Arman. Jadi saya cerita tentang CSR apa segala macam. Nah dia bilang, saya juga ada dengar kemarin di podcastnya Pak Hermanto ya. Pak Arman bilang bahwa salah satu CSR yang terbesar yang bisa kita kasih adalah menciptakan bisnis. Gitu. Karena kalau kita kasih orang cuman sekali, ya udah that's it gitu loh. Tapi kita kalau bangun bisnis dan berhasil, kayak satu untuk The Clip dan pabrik itu aja kan tim kita ada 100-an ya. Jadi itu kan bisa ripple effect-nya bisa ada gitu. Jadi semakin gede itu sebenarnya buat lebih bagus buat ekonomi Indonesia. BTW mimpi besarnya perusahaan ini kok kira-kira seperti apa? Apakah mungkin The Clip ini bakal ekspor juga ya kan? Mimpi besar perusahaan ini seperti apa kok? Ya, jadi ekspor itu sebenarnya kita udah mikirin dan mungkin kita udah on the pipeline sih. Tahun ini sih mestinya kita udah mulai ekspor sih. The Clips nih? Iya, The Clip. Wow, kemana nih kalau boleh tahu? Yang kita lagi lihat ada beberapa Asia Tenggara sih mungkin udah pasti ya. Asia Tenggara.
Lalu kemarin ada orang yang minta juga untuk ke Afrika, untuk ke Timur Tengah, untuk ke Eropa kayak Turki gitu. Jadi sebenarnya udah ada ngobrol sih sama beberapa orang untuk itu gitu. Ya, jadi itu tapi sebenarnya kalau kita bilang future plan kita itu adalah kita pengen jadi jewelry household ya di market leader. Iya, market leader jewelry household di Indonesia. Jadi kita lihat kan bahwa Indonesia itu kan banyak jadi konsumen, tapi nggak jadi produsen. Gitu. Ya kan. Nah, jadi mimpi kita tuh adalah supaya Indonesia itu produk-produknya bisa berjaya di negeri sendiri, gitu loh. Nah, ada beberapa kan makanya kita nggak cuman impor doang, ada beberapa yang kita bisa bikin ya kita bikin langsung di sini. Gitu. Oke, misalkan kalau Koko boleh balik ke 20 tahun yang lalu, ya kan? Bisnisnya nggak sebesar ini, ya kan? Koko bakal investasi di saham atau bakal mulai bisnis juga kok? Beli Bitcoin. Hah? Beli Bitcoin? Pertanyaannya bukan itu kok. Mulai bisnis atau investasi? Iya. Oke. Kalau saya atau mungkin sama contoh misalkan karena kan mungkin sekarang banyak anak muda gitu kan lihat wah bisnis susah lah, startup susah, belum tentu orang dikasih diinjek sama visi gitu kan. Ya udahlah gue investasi saham aja gitu kan. Kalau menurut Koko yang baru mulai cocoknya di mana kok? Nah, ini buat saya atau buat Koko sendiri? Buat Koko sendiri. Nah, kalau saya balik 20 tahun, kalau saya itu tetap pasti akan dua ya. Kalau misalnya itu ada dua kalau pilihannya cuma bisnis atau investasi pasti bisnis dulu. Gitu. Jadi saya itu coba bikin satu yang punya stable income. Jadi di mana kita bisa alokasiin dari stable income itu untuk investasi. Koko pertanyaan 20 tahun ini menjalani seperti itu nggak? Atau totally buat bisnis aja? Kita udah jalanin, jadi ada stages ya. Ada stages di mana ketika kita harus full di bisnis ya kita nggak terlalu invest gitu. Tapi kan uang perusahaan dan uang pribadi sebenarnya dipisahkan dari dulu kan? Ya, tapi kan ada waktu-waktu. Tapi harus reinjek lagi. Ya jarang sekali sih. Paling ada sekitar 2-3 tahun aja lah. Pandemi ini pun sebenarnya saya masih invest tanah sih, masih beli tanah lagi gitu. Di properti. Iya, jadi memang jalanin rutin sih seperti itu sih dari dulu gitu. Cuman ya, nah kenapa saya bilang di bisnis dulu yang kita paham, yang kita ngerti karena nggak semua investasi itu juga full kan. Betul, gitu. betul. Ada yang saya pernah invest restoran di Australia itu juga nggak jalan gitu. Ya returnnya kecil lah. Lalu saya ada invest bangun gedung juga sama teman saya, ya itu juga itu nggak rugi cuman belum laku gedungnya. Lalu, tapi harga tanahnya kan naik kok. Ya harga daerah premium sih. Oke. Ya, ya sebenarnya kalau laku itu untungnya lumayan gitu. Lalu banyak kan sih memang sih di invest di properti, tapi ketika ada bisnis yang bagus, kalau dulu saya kadang cemplungin lagi. Di properti ada yang pernah gagal nggak kok? Tadi yang bangun itu atau yang lain? Properti kalau dibilang gagal, gagal banget mungkin invest kios ya. Kios, karena kalau kios itu ada beberapa trade center itu kadang dia bisa mati. Iya, udah mati. Iya. Dan itu kalau invest di trade center itu jeleknya maintenance-nya tinggi sekali ya. Iya. Jadi dia itu high risk, high return sih. Gitu. Jadi saya bisa ngambil kesimpulan sebenarnya mau di bisnis, mau di investasi punya resikonya juga, benar nggak? Koko sendiri investasi di usaha juga pernah gagal. Betul. Dan nggak semua usaha Koko bisa seperti sebesar ini kan? Betul. Investasi juga mungkin nggak kelihatan seindahnya kayak misalkan orang bisa profit, bisa beggar segala macam. Semua butuh dipelajarin ya. Betul. Misalkan kalau ada orang yang bisnisnya belum sesukses Koko nih misalkan, udah misalkan ya omsetnya mungkin baru puluhan juta atau belasan juta. Ada saran nggak buat mereka yang mungkin lagi lesu, mungkin sekarang saingan makin banyak karena mungkin sekarang udah jualan e-commerce semua. Ada saran nggak buat mereka kok? Ya. Kemarin ini saya baru ngobrol ya sama satu temen ya. Jadi dia tuh dengar dia menti dari Pak Tung Desem Waringin. Nah dia tuh ngomong bahwa kalau bisnis lagi lesu sebenarnya yang kita lakukan itu harus lakukan beberapa hal. Yang pertama tuh cari market baru, new market. Gitu.
kalau bisnis lagi lesu. Ya. Yang kedua, cari cara baru untuk jalanin bisnisnya gitu. Kita harus inovasi. Ya. Gitu. Karena kalau kita lakukan cara yang lama ya nggak bisa. Hasilnya mungkin sama juga. Iya, hasilnya pasti sama gitu loh. Jadi itu juga yang kita lakukan ya pas waktu 2020 kan ada bisnis kita kan mungkin hampir semua ya yang offline ini babak belur kan sebenarnya kan gitu. Waktu itu pokoknya ya menderita lah, kita juga banyak karyawan WFH gitu ya. Nah justru di masa itu kita fokus genjot yang The Clip. Yang jeda Hercules. Nah justru dalam beberapa bulan itu meledak gitu loh. Jadi sebenarnya The Clip yang waktu itu belum meledak, pas lagi pandemi malah lagi meledak. Ya jeda Herculesnya. Okay. Nah jadi kita lihat tuh, maksudnya itu juga yang kita lakukan kan. Kita cari market baru. Ya kan dulu kita banyakkan traditional market, tapi di sini kita kan masuk ke B2C, e-commerce, gitu. Jadi sebelum pandemi nggak masuk ke B2C atau udah masuk cuman biasa-biasa aja? Masuk cuman belum all in. Gitu. Oke. Karena kita merasakan bahwa kayaknya ya udah nyaman kan gitu kan, omsetnya juga udah lumayan gitu loh, ya kan cukup makan, cukup minum. Gitu semua juga cukup. Ya. Lebih dari cukup kok. Nah jadi kita merasa nyaman, cuman pas ketika corona itu kita benar-benar harus mikirin ya bagaimana untuk menjaga kapal ini tetap jalan gitu kan. Ya makanya kita ambil inovasi gitu. Jadi untuk yang lagi lesu atau lagi struggling ya kita harus ini ya go outside apa yang kita lakukan sekarang gitu. Berarti pandemi sebenarnya membawa berkat buat perusahaan ini juga kok. Ya, secara nggak langsung kan. Ya, pandemi maksa kita untuk jadi lebih inovatif, lebih agile sebagai satu perusahaan. Jadi buat kalian yang baru mulai berusaha, mulai bisnis itu nggak gampang ya. Banyak perintilannya. Ko Erwin juga sampai punya gedung seperti ini juga nggak 1 hari 2 hari, puluhan tahun. Brand ini bisa hadir dan bisa meledak juga. Pasti punya rencana Tuhan yang luar biasa di belakangnya dan harus terus berinovasi karena saya rasa yang punya jepitan seperti ini bukan Ko Erwin doang, bentar nggak? Betul. Punya brand lain yang juga mereka juga berinovasi. Kalau kita nggak berinovasi, kita pasti akan ketinggalan suatu saat. Betul. Oke, thank you banget Ko Erwin buat hari ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau mulai investasi, mau mulai berbisnis. Mudah-mudahan bermanfaat buat mereka. Jangan lupa main ke Instagramnya Ko Erwin dan juga scaleup.id. Thank you. Thank you. Bye-bye.